Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin muslimat semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, para pemirsa yang berbahagia, mari tetap jaga ukhuwah, jaga persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam, jangan sampai dipecah belah. Debbie Roma, beliau ini adalah putri dari Bang Haji Roma Irama, ikut memberikan pencerahan tentang podcast Bang Haji Roma Irama yang mengangkat isu polemik Nasabah Alawi, dan juga dalam paparannya beliau menyampaikan tentang kedekatan beliau keluarga Bang Haji Roma Irama kepada para habaib. Dan sebagaimana kita ketahui statement dari Bang Haji Roma Irama pula dalam beberapa statement beliau ini juga banyak sekali teman-teman dari habaib juga, dan termasuk keluarga beliau juga banyak dari kalangan habaib. Seperti apa statement Teh Debbie atau Mbak Debbie Roma dalam kaitannya polemik Nasabah Alawi? Mari kita simak bersama-sama. Rame ya soal nasab. Tapi kayaknya udah mulai reda ya, alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan nggak terus menjadi polemik dan kekisruhan yang berkepanjangan gitu. Amin, amin. Tapi sih intinya gini ya, saya sih nggak mau bicara soal Mbak Alawi atau Zulia Rasulullah gitu. Tapi saya hanya ingin ya sedikit bercerita tentang ayahanda saya gitu, bahwa beliau itu di podcastnya itu kalau benar-benar diperhatikan podcastnya itu kan tidak ada keberpihakan gitu. Dia hanya ya namanya podcast mengundang semua bintang tamu dari semua unsur gitu Betul, kan. betul Dan di sekali. persoalan nasab ini kedua belah pihaknya baik dari Mbak Alawi atau Zuri Rasulullah juga sama-sama diundang gitu. Cuma kan memang ya mungkin ada yang udah lihat ya tanggapannya Robitoh Alawiyah yang beliau undang itu kan sudah memberi tanggapan juga gitu, bahwa intinya mereka tidak berkenan hadir tapi mengundang papa saya untuk uh, main ke sana, silaturahmi ke sana gitu. Nah, sementara kan sebetulnya podcast ini papa tuh ya di tengah-tengah aja berimbang, memberikan informasi yang benar ini, yang salah ini gitu. Bukan mencari kebenaran atau kesalahan sih, bukan gitu, tapi lebih kepada uh, gini, kebanyakan orang itu saya tidak mengeneralkan para habaib, tidak. Tapi memang ada oknum-oknum habib yang kemudian menjadi arogan karena merasa ya Rasulullah gitu kan. Bahkan tidak mencerminkan akhlak Rasulullah gitu kan. Dan papa saya sendiri kan perjuangannya dari awal berkarir 53 tahun yang lalu itu kan memang lebih kepada persatuan dan akhlak sih gitu kan. Ininya visi misi dakwahnya beliau gitu. Jadi memang yang persoalan-persoalan yang menyangkut moral akhlak itu memang menjadi perhatian beliau sih, memang seperti itu gitu ya. Ya intinya kalau kita sih keluarga nggak ada yang anti juga ya sama habaib gitu. Bahkan kita ini termasuk keluarga yang sering mengamalkan wirdul latif, ba'da subuh, ratib hadat, ba'da maghrib gitu. Kemudian ya zikir-zikir yang tidak dilakukan Rasulullah, tetapi diturunkan dari ulama besar habaib gitu ya seperti ratib dan lain sebagainya itu. Kita amalin gitu, kita baca, dan tidak ada antipati dengan hal-hal seperti itu. Bahkan dengan kondisi sekarang pun seperti saya masih insya Allah masih baca yang namanya wirdul latif hadat gitu ya ba'da maghrib. Jadi kita melihatnya
objektif aja gitu. Kalau memang seperti klannya Al-Haddad itu kan menurunkan ratiban itu kan zikirnya kan positif gitu, yang memang mengagungkan asma Allah, Rasulullah gitu. Dan ada pahala-pahala yang mengalir kalau kita mengagungkan Allah dan Rasulullah gitu kan, ya nggak sih gitu. Dan banyak juga ulama-ulama dari kaum habaib gitu ya, seperti saya sering dengar ceramahnya Habib Novel gitu. Terus anak-anak saya juga insya Allah tuh sampai haul yang kemarin mereka istiqomah gitu dengan menghadiri haulnya eh, Habib Syekh di Solo gitu. Dan anak saya juga yang perempuan 2 itu alhamdulillah eh, mondoknya di pesantren Habib Taufik Assegaf Pasuruan, yang nomor 2 anak saya. Yang anak saya paling besar itu mondoknya di pesantren Darul Lugawa Dakwah itu di Bangil gitu ya, sama insya Allah kalau nggak salah Ustazah Khadijah gitu. Jadi eh, pun setelah persoalan nasab ini terangkat juga, bukan terus kita menghentikan tawadu kita terhadap guru-guru itu. Anak-anak saya juga begitu gitu ya. Ya tetap saja yang namanya guru is guru gitu kan. Seperti Habib Taufik, Ustazah Khadijah gitu. Ya, dan saya juga ya banyak kenal juga sama sahabat-sahabat papa dari kalangan habaib dan ulama gitu ya. Bahkan ya untuk yang sepuh-sepuh seperti Habib Sehan, Habib Ali Syah, Habib siapa tuh yang pokoknya adalah Habib Ali gitu, sama keluarga besar Kuitang juga gitu. Bahkan udah saya anggap orang tua sendiri. Saya bermain juga dengan keponakannya gitu. Saya juga masih berziarah ke makam luar Batang, Habib Kuncung, terus Habib Kuitang gitu. Insya Allah itu semua tidak tidak merubah langkah-langkah saya dan keluarga untuk berhenti mengunjungi Habib besar yang memang alim, berilmu gitu. Ya kayak Zuriah Rasulullah juga gitu ya, maksudnya yang non Ba'alawi juga. Bukan semuanya orang-orang bagus juga. Yang akhlaknya jelek ya jelek gitu. Yang punya ilmu ya punya ilmu gitu. Yang ya sama aja sih sebenarnya gitu. Dan papa itu kan mengangkat masalah nasab ini juga bukan untuk mengklaim bahwa beliau atau kami gitu keturunan Sunan Agung yang kemudian tersambung kepada uh, Said Hasan Hussein gitu ya. Maksudnya kan juga nggak ke situ gitu. Tapi memang ada yang perlu kita pahami bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan, tesis gitu ya, bahwa Ba'alawi ini tidak tersambung dengan Rasulullah gitu. Ya sebetulnya juga bukan hanya sekedar meluruskan itu gitu kan, tetapi kadang-kadang ya saya juga tahu sih gitu ada oknum-oknum habaib yang memanfaatkan eh, stemnya beliau sebagai Habib gitu ya, kemudian agak semena-mena gitu mah ada, tapi kan itu oknum gitu ya, tidak general semua Habib seperti itu gitu, tidak. Habib yang akhlaknya baik, sangat baik, banyak juga gitu. Seperti Habib Syekh gitu ya, Habib Syekh Solo gitu, Habib Novel ya banyak lah. Habib-habib Habib-habib besar Indonesia gitu yang memang takwa, beriman gitu. Jadi ya saya rasa sih ini nggak perlu menjadi perdebatan panjang gitu ya. Bukan masalah siapa cucu Rasulullah atau bukan cucu Rasulullah gitu, bukan uh,
konsentrasinya sih bukan di situ gitu ya, tetapi ya orang yang, kita harus siapapun kita, cucu Rasulullah, ada kelan dari Rasulullah atau tidak, ya memang kita harus berakhlak baik. Karena kan Rasulullah itu memang diturunkan sebagai nabi penutup, eee, premier, penyebarannya adalah tentang akhlak, baru sholat gitu kan. Jadi ya kalau zuriyah itu kan hanya sebagai keturunan, tapi kalau keturunannya juga nggak benar, juga nggak berakhlak baik, ya bukan berarti terus kemudian eee, dapat privilege atau dapat ini ke surga lewat jalan tol gitu ibaratnya, ya nggak juga, kan jelas tuh kan ada di Al-Qur'an. Kalau jangankan apa namanya, ya Fatimah aja, Sayyidah Fatimah kalau mencuri kan tangannya dipotong juga sama Rasulullah gitu. Jadi udah nggak usah berdebat-berdebat soal begituan gitu ya, u anteng-anteng ajalah, damai-damai aja gitu. Damai itu indah loh, ya nggak? Setuju banget apa yang disampaikan oleh Mbak Debbie atau Teh Debbie Roma, putri dari Bang Haji Roma Irama, tentang nasabah alawi ini jangan dijadikan perdebatan yang bisa memecah belah umat. Semoga bermanfaat. Terima kasih para pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.